Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat SMK Muda Paleran dan SMP 12 Paleran serta jamaah pimpinan cabang Muhammadiyah Paleran, puji syukur marilah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara segar di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita yang telah diberikan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan ini senantiasa dicurahkan ketenangan, kenyamanan dan ketentraman oleh Allah Subhanahu wa taala menjalani hari-hari kita di bulan Ramadan, sehingga kita kelak dapat meraih derajat orang-orang yang bertakwa. Dr. Masaru Emoto, seorang peneliti asal Jepang. Beliau meneliti tentang berbagai macam penyakit. Sumbernya diteliti oleh beliau, sebab yang kemudian orang terjadi penyakit stres, pusing, bahkan terjadi gangguan jiwa. Maka kemudian kata Dr. Emoto Masaru tadi itu menyebutkan bahwa sebab dari penyakit itu 90% dari pikiran kita. Sisanya 10% baru dari makanan dan yang lain-lain. Artinya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Dr. Masaru Emoto seolah ingin mengatakan kepada kita bahwa kita orang-orang yang telah terjangkit penyakit pikiran yang kemudian mengganggu penyakit-penyakit yang lain, menyebabkan datangnya penyakit yang lain. Maka kemudian mengenal dengan istilah self healing. Self healing ini artinya pengobatan dari dalam. Dan itulah kenapa penyakit yang terjadi, yang datangnya dari pikiran, yang 90% itu, maka pengobatannya, resepnya adalah dengan kita melakukan metode self healing, yaitu melakukan pengobatan dengan cara diri kita sendiri mengobatinya. Namun jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita alhamdulillah sudah tiba di bengkel ruhani, yakni syahrul Ramadan, unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa bulan Ramadan ini adalah bengkel rohani kita, dan self healing terbaik sudah dicontohkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an. Yang pertama jamaah, yakni pengobatan untuk diri kita, untuk jiwa kita dan pikiran kita. Yang pertama dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. A'udzubillahi samil alimi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Bahwa yang pertama, pengobatan yang harus kita munculkan dari diri kita adalah memperbanyak mengingat Allah, yakni dengan zikir. Karena kata Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, dengan mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah, maka niscaya tatma'innul qulub, hati kita akan menjadi tentram, pikiran kita akan menjadi tenang. Dan inilah pengobatan pertama yang mari kita maksimalkan di bulan Ramadan ini. Kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, metode self healing, pengobatan
yang harus kita munculkan sendiri sudah disebutkan. Tadi pertama dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Yang kedua, kita harus memahami bahwa akar dari sebuah masalah, sebab dari sebuah persoalan, bukan semata-mata karena persoalan yang menumpuk, bukan karena permasalahan yang datang silih berganti pada kita, sehingga kemudian mendatangkan pikiran kita kacau dan lain sebagainya. Akar masalah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Disebutkan bahwa ketahuilah di dalam tubuh kita ini, ala inna fil jasadi mudghah. Di dalam tubuh kita ini ketahuilah, kata Nabi Muhammad SAW, ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Apabila segumpal daging ini bersih, suci, tentram, maka akan mentransfer ketenangan, mentransfer kesucian dan kebersihan kepada seluruh anggota tubuh yang lainnya. Wa idza fasadal jasad kullu. Sebaliknya, kalau segumpal daging ini kotor, segumpal daging ini buruk, berpenyakit, maka akan mentransfer penyakit-penyakit ke seluruh anggota tubuh kita. Ala, bahwa ketahuilah segumpal daging ini wahyal qalb, yang dimaksud adalah hati. Hati bukan hati versi Indonesia, tapi maknanya adalah al-qalb, itu artinya jantung. Maka bisa dibayangkan manusia, ya, jantungnya tidak berdetak, apa yang akan terjadi, ya, atau bahkan jantungnya bermasalah, yang kemudian kita definisikan dengan hati. Hati kita penuh dengan masalah, penuh dengan ketidakpuasan, penuh dengan masih menginginkan sesuatu yang lebih dari apa yang sudah Allah berikan kepada kita, terutama di bulan Ramadan ini. Maka hati-hatilah, niscaya kita tidak akan pernah merasakan ketenangan walaupun sudah Allah curahkan nikmat, rezeki yang berlimpah, jabatan yang luar biasa, bahkan mungkin keturunan yang banyak. Kalau hati kita tidak diperbaiki, hati kita tidak dijaga dan dirawat di bengkel Ramadan ini, maka akan menjadikan penyakit yang nanti mendatangkan penyakit-penyakit yang luar biasa, penyakit lainnya. Itu hal yang kedua. Yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita maksimalkan di bulan Ramadan ini dengan metode self healing. Banyak orang itu ketika pusing, ketika pikiran tidak tenang, kacau, itu sering terjadi refreshing. Ya, kalau ibu-ibu yang senang, ya, biasanya, mohon maaf, ibu-ibu ini biasanya mata keranjang. Ya, sekarang bukan lagi bapak-bapak yang mata keranjang, tapi ibu-ibu. Tapi mata keranjangnya di Shopee. Nah, ini sering, ya. Ini yang ketiga yang harus kita ini. Kenapa? Karena yang ketiga disebutkan bahwa metode self healing itu dengan apa? Dengan yang ketiga, menahan hati kita untuk sabar dan ridha. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabar dan ridha itu dimaknai dengan al-qanaah. Artinya kita menerima apa yang sudah menjadi ketetapan Allah, ketentuan Allah. Kita terima, kita hadapi dengan sabar, dan kita hadapi dengan ridha karena ketetapan itu sudah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan ini, kalau kita menghadapi hiruk pikuk yang terjadi, kita tidak akan bisa membedakan antara bulan Ramadan dengan bulan yang lainnya. Tapi kalau kita maksimalkan bengkel Ramadan ini dengan metode self healing, ya, pengobatan dari dalam dengan 3 tadi, zikrullah, dan yang kedua menjaga hati kita dari sifat-sifat tercela, riya, sum'ah, iri, dengki, hasad dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kita kendalikan hati kita agar senantiasa sabar dan ridha atas ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat kultum di bulan Ramadan ini. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.